Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Setiawan dengan NPM 19706516131, mahasiswa Sistem Informasi FTKI Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan UAS untuk mata kuliah Metodologi Penelitian. Dan pada UAS kali ini saya akan menyampaikan hasil dari pembuatan jurnal saya yang berjudul Perancangan Aplikasi Pencatatan Persediaan Barang Toko Berbasis Website Menggunakan Metode Waterfall. Dan nanti saya juga akan melakukan testing terhadap aplikasi website yang telah saya rancang. Pertama, kita masuk terlebih dahulu pada abstrak. Dalam abstrak, saya menjelaskan bahwa persediaan merupakan faktor penting dalam menjalankan usaha dagang, dan dalam pengendaliannya, perlu suatu sistem pencatatan dan perhitungan persediaan yang tepat dan merealisasikan laba perusahaan. Namun, banyak unit usaha masih melakukan pencatatannya secara manual dan tanpa dokumentasi digital. Oleh karena itu, saya melakukan penelitian ini untuk menyediakan suatu sistem yang dapat mempermudah pemilik usaha untuk melakukan manajemen persediaan barang dagangnya, dengan membangun sistem berbasis website dengan interface yang sudah ramah pengguna, yakni sudah sering dipergunakan oleh pengguna dan mudah untuk dipahami, dan untuk membantu pemilik usaha untuk membuat laporan persediaan barang dagang dan mengetahui alur keluar masuk barang. Penelitian ini merupakan perancangan aplikasi berbasis website terkait dengan pencatatan persediaan barang dagang dengan nama Inventory Count dengan metode waterfall. Dalam perancangannya, saya menggunakan Node.js dan Express.js untuk bagian backend-nya, dan untuk tampilan atau front-end-nya saya menggunakan format IJS, yaitu tetap menggunakan HTML, dan untuk CSS framework-nya saya menggunakan Semantic UI dan Bootstrap. Dan aplikasi tersebut sudah dilakukan pengujian black box dan UAT dan memperoleh nilai sebesar 81,5% dari pengujian dan dikategorikan sangat baik. Tujuan dari penelitian ini tentunya pertama menyediakan suatu sistem yang memudahkan pemilik usaha untuk melakukan manajemen persediaan barang dagang, menyediakan suatu sistem berbasis website dengan interface yang mudah dipahami dan dipergunakan, mempermudah pemilik usaha untuk membuat laporan persediaan barang dagang yang ia miliki, dan membantu pemilik usaha dalam melakukan penanganan terhadap stok barang dagang yang ia miliki, khususnya untuk menentukan apa, kapan, dan berapa barang yang perlu dibeli. Untuk metodenya, di sini saya menggunakan metode development-nya, saya menggunakan metode waterfall. Metode ini digunakan dalam perancangan aplikasi pencatatan persediaan barang dagang ini adalah waterfall. Dan mengapa menggunakan waterfall? Sebab metode ini dianggap dapat memberikan aplikasi yang matang, sehingga metode ini cukup mudah untuk dipahami dan mudah untuk dipergunakan. Metode waterfall juga memiliki beberapa tahapan menjadi gambaran proses dari awal hingga akhir sistem tersebut dibuat, yakni pertama adalah melakukan analisis, desain, implementasi, testing, dan deployment dan maintenance. Dan di sini adalah pengerjaannya. Untuk pengerjaannya, tools-tools yang saya gunakan pertama adalah IDE, saya menggunakan VS Code. Kemudian untuk backend-nya adalah Express, dan untuk database-nya saya menggunakan MySQL. Backend-nya juga menggunakan Node.js, dan untuk front-end-nya saya menggunakan format IJS. Dan di sini adalah use case diagram untuk aplikasi website yang saya bangun, yakni aktornya yaitu user melakukan login, kemudian melakukan customize atau kustomisasi terhadap brand, kemudian kategori dan size dari produk. Kemudian
pengguna melakukan penambahan produk. Kemudian pengguna juga dapat melakukan penginputan penjualan ataupun piutang, juga dapat melakukan pencetakan terhadap invoice dari utang atau piutang tersebut. Kemudian pengguna juga dapat melakukan view. Di sini dapat melihat order atau sales dan melihat stok yang ada sekarang. Dan ini dapat diberikan fitur filter dan pengguna logout. Untuk database sendiri, di sini saya membuat 6 collection atau table yang terdiri dari warehouse, kemudian stock DB, order DB, kemudian kategori DB, brand DB, dan size DB. Untuk lebih lengkapnya pengerjaannya, saya akan masuk ke Visual Studio Code-nya. Nah, ini adalah beberapa library yang saya pergunakan untuk pembangunan perancangan website ini. Kemudian untuk backend-nya saya satukan menjadi satu di bagian server.js. Nah, ini adalah bagian dari backend-nya. Untuk backend-nya sendiri, saya lebih banyak menggunakan Express untuk dapat melakukan pemindahan data maupun pemindahan halaman. Kemudian di bagian views ini adalah tampilannya. Ada beberapa page yang saya buat. Nah, formatnya adalah EJS, sehingga dia dapat menampung data dari backend ini dan juga data dari database. Untuk database sendiri, saya menggunakan MySQL. Nah, karena aplikasi ini belum saya lakukan deployment dan masih bersifat lokal, maka di sini saya menambahkan web kredensialnya, di mana untuk loginnya harus menggunakan email dan password ini. Langsung saja kita kembali ke presentasinya. Di sini kita akan melakukan testing dan demo aplikasi websitenya. Di mana di sini kita akan melakukan login, customize, add product, add sales, dan menu filter. Kita buka aplikasinya. Di sini untuk servernya sudah ada dan DB connection-nya sudah sukses. Maka akan kita buka di Chrome. Kalau host 5000. Nah, di sini langsung ke bagian login-nya. Tadi adalah coba kita masukkan terlebih dahulu email yang salah, misalkan. Nah, apabila salah dapat kita ulangi dengan email yang benar. Ini adalah aplikasi websitenya.
ada beberapa menu utama, yaitu dashboard, bill, view order, view stock, dan add stock. Dan di sini ada bagian customize, dan di sini adalah bagian view filters. Dan di dashboard ini terdapat rangkuman dari hasil-hasil yang ada, yakni ada total sell, total order, total stock, dan total stock value. Di sini semua masih kosong karena belum ada inputan database-nya. Misalkan kita masuk ke pertama adalah login sudah ya. Untuk bagian kedua adalah melakukan customize. Di sini coba kita customize, misalkan ke brandnya. Nah, di sini misalkan kita tambahkan nah, di sini ada beberapa brand yang kita tambahkan ke kategori, kemudian ada misalkan kita tambahkan lagi kulkas. Nah, dia sudah masuk. Kemudian misalkan size kita tambahkan. Kalau size sudah, kita tambahkan extra light brush. Dia sudah masuk juga. Berarti untuk di bagian customize kita sudah dapat menginputkan semua customize-nya, sudah dapat menambahkan data. Berarti untuk di bagian customize ini sudah checklist. Kemudian kita masuk ke bagian add stock. Nah, di sini misalkan kita tambah stoknya, misalkan ID-nya 01, item name-nya misalkan TV slate 001, tipenya ada televisi, brandnya misalkan. Nah, yang tadi kita custom sudah terkoneksi juga di bagian sini. Kemudian misalkan LG extra large, mana bisa kita setting misalkan $400, kita submit. Nah, kita langsung diarahkan ke bagian stock summary atau view stock. Di sini adalah data dari stok kita. Sudah terlihat jelas di sini masuk datanya. Berarti untuk bagian add stock juga sudah checklist. Kita masuk ke add sales atau bagian bill. Nah, di bagian sini misalkan kita jual barang yang kita beli tadi TV 001, kemudian kategorinya adalah televisi. Oh, ini sudah langsung bisa get item aja. Kalau kita klik get item, maka data dari ID yang kita masukkan pertama ini, maka akan langsung ditambah semua, diinput semua maksudnya. Jangan tambahkan nomor telepon dari pembelinya, kita submit. Nah, langsung kita diarahkan ke bagian order atau order summary. Di sini terlihat jelas dari data dari pembeliannya. Jadi untuk bagian sales-nya juga sudah checklist.
Kemudian kita lihat lagi ke dashboard. Nah, ini juga sudah berfungsi ya. Tadi total sales 400, karena tadi kita beli dan kita jual lagi, total stoknya tetap menjadi 0, dan stock value-nya juga masih 0. Nah, ke bagian uji terakhir adalah bagian views, yaitu menu filter sales. Di sini kita coba filter by the year, kemudian kita masukkan tahunnya di 2022, kemudian kita filter by all aja karena datanya kita baru 1, kemudian apply filter. Nah, di sini terdapat result dari filternya, yakni penjualan kita adalah 1 dan item sold-nya 1 dengan total sales adalah $400. Berarti untuk bagian filternya juga sudah checklist. Kita kembali lagi ke PowerPoint. Di sini untuk testingnya berarti semua bagian ujinya sudah berhasil dan aplikasi dapat berjalan dengan baik. Oke, untuk kesimpulannya dari hasil penelitian dan pengujian yang dilakukan terhadap aplikasi pencatatan persediaan barang dagang dengan nama Inventory-Con yang dibangun dengan menggunakan ExpressJS dan dengan database MySQL, aplikasi ini dapat dijalankan dengan semestinya dan telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan keseluruhan fungsionalitasnya dapat dipergunakan dengan baik, sesuai dengan pengujian black box, di mana keseluruhan fungsi dan kondisi telah sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.